belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkira wal ifadata wal istifada wal risalah tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a mardati wa qurbi wa sawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Nah, kita perlu mengabsen ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, siapa? Rianti sama? Kemana keduanya? Lagi. Ya Pak Osni langsung catat keduanya ya. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks yang berkaitan dengan cara menjelaskan sesuatu, betul ya? Nah, jadi kali ini kita masih berbicara tentang hal-hal yang mengenai penjelasan-penjelasan. Ya, apa itu? Yaitu tentang ceramah. Hari ini kita akan menganalisis isi dan struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Sini Pak Wasni punya video sebenarnya buat kalian. Kita cek ya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, kalian pernah berceramah atau berpidato sebelumnya? Pernah. Pernah? Pernah. Pernah bermasalah saat berpidato? Apa masalahnya? Nervous, Pak. Grogi. Mental kurang. Nggak bisa buat teks ceramah. Gak bisa buat teksnya. Apa lagi? Pengetahuannya kurang luas. Oke, terkait dengan temanya ya. Oke, baik. Kita lihat. Nah, menganalisis isi dan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Nah, ini dengan Pak Wasni. Nah, ini tadi. Tadi sudah disebutkan bahwa masalahnya kalian grogi, ya. Kemudian nggak bisa buat teksnya, Pak. Nah, kita lihat. Pak Wasni ada contoh ini. Ini contoh orang yang berceramah. Bapaknya siapa ini? Dina. Oke, bapaknya Dina ya. Bukan ya? Bukan. Oke. Mirip, Pak. Mirip. Iya. Si pegawainya terkenal mirip. Oke deh. Kita play. Oh, nggak mau di play dia. Oke, Pak Wasni sampaikan ini aja di sini. Ya. Kemudian di Kenapa? Ini sepertinya laptopnya perlu diperbarui ya. Ya, terus rusak. Punya siapa ini? Punya Mater. Oke. Agak hang. Orangnya hang juga. Nah, ini aja. Kita lihat. Lihatnya di sini saja. Ini Pak Ansip ceramah ini. Perhatikan. Lagi atas nama saya yang dari kewakilan tuan rumah, saya kawan kita sing rapi repe lipa gemar, dengarkan kita supaya jangan keributan. Saya tegalkan dari masyarakat desa Sukurawetan dan Tunggawa. Dan pokok kita jangan
sesuai, jangan era-era dalam awak ya kalau yang kita serapi beres jogetnya ya awak sebelum suntuk malam ya kita dari Bangun Desa Sukrawetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ya. Saya wassalamualaikum Surabaya. Saya sebelumnya Anda kita dikembalikan ya dari perwakilan tuan rumah saya atas nama ya Desa Sukrawetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu ya. Ya ini saya yang belum suntuk malam. Saya menegaskan dari Repe, Ripa, Rapi, Gema, Ripa. Assalamualaikum. Oke. Nah, kira-kira kan kalau berpidato begini tidak? Ya. Ada lalu. Kayak begini lah ya, tapi nggak parah-parah amat kayak gini. Oke, baik. Jadi tidak seperti bapaknya Dina tadi ya. Iya, Pak. Baik, kita kembali pada di sini. Nah, karena itu ya, kita akan belajar tentang isi. Kita akan belajar tentang struktur teks ceramah. Selain itu yang paling penting juga bagaimana bahasa yang digunakan. Kalau kita lihat teks tadi, kita lihat video tadi, berantakan. Berantakan kemana-mana dia. Ngomongnya bahasa apa nggak jelas ya, bahasa Mars sepertinya. Nah, salah satu tujuan ya dari pembelajaran ini, yaitu tadi agar saat kalian menulis teks pidato itu terstruktur, isinya jelas. Begitu juga bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, yang tadi kita pelajari dulu. Apa itu ceramah? Ya. Ceramah itu sudah sesuai dengan apa yang kalian ketahui saat ini? Kira-kira begitu ya? Ceramah merupakan kegiatan penyampaian informasi, masih terkait penjelasan seperti yang saya katakan tadi, berhubungan dengan teks eksplanasi secara lisan yang dilakukan pembicara. Ada pembicaranya, jangan sampai ceramah nggak ada pembicaranya, kepada khalayak umum sebagai pendengar. Tujuannya menyampaikan informasi. Penceramah. Siapa penceramahnya kira-kira? Apa itu penceramah? Dan siapa yang jadi Yang penceramah? menyampaikan informasi. Yang menyampaikan informasi. Penceramah yang menyampaikan informasi. Kemudian siapa yang boleh jadi penceramah? Siapa saja. Siapa aja boleh? Enggak. Yakin? Enggak. Pengetahuan. Ya, Ren? Yang punya pengetahuan. Pengetahuan tentang apa, Ren? Pengetahuan Tema tersebut. Tentang tema yang Akan disampaikan. yang lain setuju? Yakin? Gak ada pendapat lain? Ada. Oke, kita lihat. Pembicara adalah atau penceramah adalah pembicara yang membawakan ceramah. Umumnya adalah orang yang dianggap menguasai bidangnya dengan baik. Selanjutnya, ceramah dapat dilakukan secara langsung. Pernah dengar ceramah di TV? Pernah dengarkan? Ini sekarang nggak ada radio ya? Nah, ya, di internet, di YouTube dan sebagainya ya. Jadi bisa juga tidak langsung. Nah, kita sudah mulai masuk pada materi hari ini. Ingat? Ya? Ini tentang ceramah. Jadi isi teks ceramah biasanya berkenaan dengan informasi tentang semua bidang kehidupan. Tidak melulu tentang agama. Ya? Tidak melulu tentang
surga dan neraka. Jadi terkait apa saja bidangnya. Ada budaya, ada sosial, ada pendidikan, apa saja. Jadi bisa. Kemudian ada pesannya, ada nasihatnya, ada pencerahan. Jadi orang kalau sudah mendengarkan ceramah diharapkan untuk bisa mendapat pencerahan setelah pulang. Kalau dia datang ke suatu tempat dari rumahnya, setelah pulang dia tercerahkan masalahnya. Motivasi loh. Motivasi bisa. Apalagi itu udah nasihat ya. Petunjuk. Yang awalnya dapat hidayah ya. Kalau hidayah dari nami dari Allah ya. Ya benar. Nah ini khalayak yang mendengarkan pun bisa siapa saja. Nah, tetapi umumnya ada masyarakat khusus tertentu spesifik. Kalau kita ceramah di masjid, kira-kira pastor datang tidak ya? Tidak. Kalau kita di gereja, kira-kira kiai datang tidak? Enggak. Mungkin ada satu tapi jarang sekali. Jadi ada jamaahnya kalau kita bahasakan ya. Nah kita cek nih. Contoh isi teks ceramah. Perhatikan. Nah, ini contoh kutipan teks ceramah. Silakan dibaca. Coba dibaca. Devi, yang keras. Contoh isi teks ceramah. Yang keras deh. Contoh isi teks ceramah. Perhatikan kutipan berikut. Kita telah menempel slogan-slogan tentang kebersihan di lingkungan sekolah kita. Misalnya, jagalah kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih itu indah, bersih pangkal sehat, dan lain-lain. Akan tetapi, apakah slogan-slogan tersebut sudah mengunggah kita untuk menerapkannya? Belum semua warga sekolah tergugah untuk mengamalkannya. Di antara warga sekolah masih ada yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah sehingga masih terlihat sampah berserakan. Sampah berserakan. Pertanyaannya, apa isi kutipan ceramah tadi? Kebersihan. Jagalah kebersihan. Ya, itu harus menjaga kebersihan. Siapa? Angkat tangan kalau tanya, kalau menyampaikan. Apa ini? Jagalah kebersihan. Jaga kebersihan.
yang pertama isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga Penutup. penutup. Nah, ya. Apakah struktur teks ceramah akan begitu juga? Kita lihat. Beda. Sama. Beda apa sama? Sama. Sama. Ya. Jadi struktur teks ceramah itu ada pendahuluan. Dalam teks ceramah dinamakan tesis. Kemudian isinya dinamakan rangkaian argumen, pendapat-pendapat. Dan yang terakhir berisi penegasan. Kita akan lihat. Pendahuluan itu isu yang disampaikan. Ini saat mukadimah itu kita mau berbicara tentang trek-trekan di depan sekolah kita yang sering itu. Nah, ya. Nah, biasanya kita akan menyampaikan. Pencerahannya akan menyampaikan bahwa tiap malam ada suara bising motor. Kan udah setelah dia menyampaikan mukadimah di awal, alhamdulillah, salam dan sebagainya, itu dia akan menyampaikan isu yang akan dia bahas. Masalahnya apa? Baru dia akan memberikan pandangan-pandangan umumnya. Setelah itu baru masuk ke isi. Dia akan bahas detail terkait dengan topik atau tema yang akan dibahas. Kalau ngomong tertrekan bisa jadi nanti ngomong tentang bahayanya, kemudian orang-orang yang terganggu di dalamnya, peraturan-peraturan tentang trek-trekan, kan gitu. Iya. Itu semuanya akan dibahas secara detail. Termasuk memberikan fakta-fakta yang terjadi. Ya. Dan yang terakhir baru menyimpulkan teks tadi. Menyimpulkan teks ceramahnya sebelum dia tutup. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Baik. Kita perhatikan. Contoh struktur teks ceramah. Ini salah satu contoh teks ceramah kutipan ya yang saya ambil. Tadi strukturnya ada berapa? Tiga. Yang umum ya, sebelum spesifiknya. Kita ambil yang umum dulu. Secara umum ada tiga. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Apakah ada strukturnya sudah lengkap belum ini? Ya, dibaca, kemudian sampaikan. Sudah cukup? Cukup. Apakah ketiga strukturnya sudah ada? Ada. Ada. Yang mana Fitri? Yang pendahuluan. Pendahuluan yang mana Fit? Yang mana? Yang keras? Yang paragraf kalimat. Yang paragraf kalimat. Paragraf paling atas. Berarti paragraf pertama ini kan cuma ada 3 paragraf ya? Kemudian Isi. isi. Yang mana Rob? Kalau menurut saya itu Yang mana? Paragraf berapa? paragraf kedua. Paragraf kedua. Baik. Terus? Penutup paragraf ketiga. Kita cek. Ini bagian pendahuluan atau tesis. Ya. Kemudian isi atau argumen dan Dan penutup. inilah penutupnya. Nah, jadi apa yang kalian sampaikan tadi sudah benar. Oke, tepuk tangan untuk ketiganya. Baik. Ada pertanyaan? Sudah paham tentang isi dan struktur? Nah, nanti kita pindah ke yang ketiga ya. Materi kita hari ini kaidah ke
yang penting. Satu, menggunakan kata yang menunjukkan sebab dan akibat. Apa sih sebab dan akibat itu? Ini. Misalnya ada kata jika. Jika saya tidak makan sehari, Maka ini penyebab. Maka akibatnya sakit. sakit, kelaparan, apalagi sehari kelaparan ya? Mati. Gak makan sehari mati. Ini kan puasa nanti. Ya. Ya. Puasa jaga mati kok. Ya. Nah, ini sebab akibat. Jadi ini kata-kata yang menandakan adanya hubungan sebab dan akibat. Biasanya dalam struktur teks ceramah ada kalimat-kalimat seperti itu, ada kata-kata seperti itu. Yang kedua, ada yang mengatakan tentang hubungan temporal. Tempo apa tempo? Waktu, bagus. Jadi yang menyatakan waktu. Kemudian pertentangan atau perbandingan. Nah, kalau waktu contohnya apa sih? Kata-kata yang menunjukkan waktu? Pada akhirnya. Terus sebelumnya. Terus setelah itu. Nah, kita. Terus ada kata kemudian. Betul. Kemudian yang menunjukkan pertentangan. Contohnya? Berbeda halnya. Namun bisa. Apalagi? Sebaliknya ya. Dan di situ ada apa lagi? Nah, baik ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Saya melihat ketiga beresan mereka berbahasa. Antara lain nah, di situ disebabkan oleh. Itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan hubungan disebabkan oleh hubungan apa? Hubungan apa? Perbandingan atau pertentangan. Menunjukkan hubungan sebab Sebab akibat. Ini nggak fokus ini ya. Sudah diwarnai padahal ya. Iya. Nah, kaidah yang kedua, menggunakan kata kerja mental atau mental? Mental ya. Apa itu kata kerja mental? Mental itu apa sih? Percaya diri apa lagi? Apa? Kepedean apa lagi? Apa bedanya kepedean dan percaya diri? Sama aja. Ya? Apa? Mental kira-kira? Insecure ya. Baik. Yang mental yang berkaitan dengan kebatinan ya, orang pikiran. Ya. Kenapa? Kekuatan kita saat berada di rame-rame ini. Kekuatan kita saat berada di tempat yang ramai. Ya. Kayak tadi ceramah Brogi ya. Apakah tumbang atau tetap? Oh iya. Waduh. Ini bahasanya bahasa puitis banget ya. Kalau penyakit sepertinya. Nah, di sini kata kerja yang mengekspresikan atau merespon, ya, atau mereaksi terhadap suatu kejadian. Itu namanya kata kerja temporal. Mental. Contohnya di sini mengagumkan, karena dia melihat sesuatu yang menakjubkan, maka dia akan menggunakan kata-kata mengagumkan. Memprihatinkan kan? Dia melihat sesuatu yang menyedihkan, melihat pengamen yang kelaparan tidak makan seminggu ya kan? Nah, sehingga muncul memprihatinkan. Jadi di dalam teks-teks itu, dia akan menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Ya Allah, Masya Allah. Itu kata-kata mental ya. Itu selanjutnya contoh kita lihat. Bapak-bapak dan ibu-ibu
3 materi. Ya. Isi, struktur, dan kaidah pembahasan, ya. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya. Kita cek. Terakhir, menggunakan kata kerja persuasif. Masih ada satu lagi, ajakan. Ah, betul. Marilah, betul. Apa lagi? Ayo. Ayo. Apa lagi? Bahasa Indonesia apa nak? Monggo. Bahasa Indonesia itu bahasa Jawa. Silakan. Silakan. Tidak. Apa? Tidak. Mari, mari. Tidaknya. Marilah saya. Itulah. Mari yuk. Seharusnya. Mari. Ayo. Banyak ya, gampang ini ya. Mudah dicari ya. Contoh di sini sudah ada seharusnya dan seterusnya. Mari kita Nah, kalian sudah paham ini tadi, maka saya skip. tingkatkan kualitas. Paham ya? Paham ya? Jika sudah paham, buatlah 3 kelompok. Oh, sebentar. Masing-masing kelompok berisi 5 orang berapa nih? Karena tidak masuk 2 berarti Ada yang belum ya? empat. Jadi 4 saja ya. Oke, silakan. Sesuai dengan absen yang tadi dibuat, yang kemarin dibuat. Ya. Masing-masing kelompok ada 1 laptop? Ada? Oke. Koneksikan dulu ke internet. Sudah konek? Sudah konek ke wifi sekolah? Sudah, Pak. Sudah, bagus. Nah. Pak, buat apa kerja kelompok, Pak? Kita lihat. Mari berdiskusi. Itu kata persuasif ya, Pak. Nah, betul. Mari berdiskusi, masuk. Berarti sudah benar-benar paham ya? Kita ulang dulu, ulang dulu. Saya kasih 1 struktur teks. Ya. Nah. Nah, ini ada teks, ya. Kemudian kalian diskusikan secara berkelompok dulu. Nanti Pak Wasmi tanya jawab dengan Pak Wasmi dengan teman-temannya satu kelas, satu grup dengan kelompok lain terkait 1, isinya tentang apa. Kedua, strukturnya seperti apa. Dan yang ketiga, kaidah bahasanya. Yang mana saja yang persuasif, mana saja yang mental, dan mana saja yang apa lagi satu? Sebab akibat. Sebab akibat. Baik. Coba di sini murni kita diskusi. Perhatikan. Saya kasih waktu 5 menit untuk melihat ini. Untuk menganalisis teks ceramah di atas. Kelompok 1. Baik. Kemudian kelompok 2. Sambil berdiskusi ya. Kira-kira mana teks kebahasaannya, bagaimana strukturnya, kemudian juga seperti apa isinya. Tidak di situ. Itu perhatikan. Kira-kira kalian catat yang mana? Satu, teks kebahasaan. Yang kedua, unsur struktur. Ya, yang ketiga, kaidah kebahasaan. Isi, ya, isi, struktur dan kaidah.
pasti kelompok mana? Kelompok 1, 2 atau 3? Kelompok 1 ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 atau 3 atau 1 nanti yang akan menjelaskan kelompok pasti. Atau ke teman-temannya yang mana? Siapa duluan? Ya. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3? Belum menemui. Belum apanya? Kata kerja mental? Ya. Oke. Yang sudah ditemukan dulu, silakan berdiri satu orang mewakili untuk presentasi, untuk menyampaikan hasil kerjanya. Ya, bukan presentasi sih. Ya. Menurut kalian dari kelompok 3 isinya tentang apa? Tentang remaja dan dunianya. Ya. Bagaimana menurut kelompok 1 dan 2? Menurut kelompok 3, teks ini tentang remaja dan dunianya. Cocok tidak? Ya. Tidak. Apa jodoh? Remaja dan dunianya. Remaja dan dunianya. Kelompok 2 gimana? Cocok tidak? Tidak. Oke, baik. Terus tentang apa kira-kira? Kalau tidak, Tentang ya, remaja yang penasaran akan hal yang di luar sana, sehingga membuat gelisah orang tuanya. Jadi di apa? Bukan. Jadi remaja itu harus pintar dalam memilih teman, bergaul dan lingkungan yang baik. di remaja harus pandai Pandai. memilih teman bergaul. Ya. Kalau menurut kelompok 3, remaja dan dunianya. Kelompok 2, remaja harus pandai bergaul. Kelompok 1 ada pandangan lain? Oh, tadi sama dengan kelompok 3 ya? Oke. Itu yang pertama. Kita lihat nanti, kita buktikan di akhir. Kemudian isi sudah. Kemudian strukturnya. Ayo, ini ada berapa? Kalau tadi dicontohkan gampang tuh, cuma ada 3 paragraf doang. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 paragraf. Ayo, siapa yang menunjukkan ke saya? Oke, kelompok 2. Jadi Yang di keras. sana pendahuluannya adalah yang selamat pagi anak-anakku pada Senin. Coba, berdiri tunjukkan ke saya. Yang mana? Tunjukkan ke teman-temannya. Perhatikan yang nomor lain. Ini Itu apa? pendahuluan. Pendahuluan. Iya. Terus isinya? Isinya ini. Berarti ada 3 paragraf itu isi semua. Iya. Oke. Penutup ini. Penutupnya yang terakhir. Ya. Itu hasilnya nomor 2. Ya, Pak. Oke. Kelompok 1. Sama lagi. Ayo. Kelompok 3? Ya. Sama apa tidak? Beda. Tidak, oke. Kita Yang mana? Yang mana? kaidah Oke, yang mana? Berbeda sedikit ya, Pak ya. Sedikit, oke. Ininya pembukaannya apa pendahuluannya sama. Oke. Isinya cuma nyampai di sini saja, di orang lain. Oke. Di sini. Dan penutupnya dari anak-anakku kalian perlu sampai akhir, Pak. Sampai akhir. Ya. Itu penutupnya 2 paragraf. Ya. Oke, kelompok 3 begitu. sama kaidah kebahasaan juga. Kaidah Kayak kekosan belum? Ya, nanti. Kelompok 1. Ya sama juga, Pak. Sama dengan yang mana? 3. Sama dengan yang mana? Isi. Penutup, Pak. Yakin? Yakin. Yakin, oke. Kita catat ya. Kita catat. Ini ketua kelompoknya semua yang mau ya. Baik. Itu terkait dengan kaidah struktur. Sekarang kaidah kebahasaan. Kelompok 1 tunjukkan 1 kata sama saya terkait dengan sebab akibat. Kelompok 2 tentang kata kerja mental. 1 kata saja. Kelompok 3 tentang kalimat persuasif. Paling gampang. kita boleh duluan. Oke, kita boleh. Silakan siapa? Itu yang persuasi. Maju yang mana tunjukkan saya. Kalau kata kerja yang bersifat persuasi itu ajakan tuh seperti yang Mana ini ke bawah sih dan teman-temannya. ini seperti kalimat ajakan yang mari bersama-sama kita lawan kenakalan. Mana? Mari bersama-sama. Kita lawan kenakalan remaja dan kriminalitas. Oke, di situ. Kelompok 2 mana? Di situ. Dari situ. Oh iya, Pak.
Dia benar apa salah? Kalau nggak masalah benernya agak-agak betul. Agak-agak betul ya. Tapi benar ya. Iya. Kok ada agak-agak betul ya? Tahu dia? Tapi kalian punya jawaban yang lain. Baik. Oke, tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya yang mana? Kalian juga harus pintar dalam memilih teman, bergaul Oke. dengan yang baik. Harus pintar bergaul. Iya, Pak. Harus pintar memilih. Oke. Betul apa salah? Betul. Salah betul. 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 Ajakan persuasif. Iya. Persuasif. Ada. Betul ya? Betul. Yang nomor 2 yang mana? Persuasif. Ikutilah juga berbagai Ikutilah. Baik. Oke, sudah paham semua itu persuasif ya? Ya. Oke, tangan dulu untuk kalian ya. Itu yang pertama tentang kata kerja persuasif atau kata persuasif. Yang kelompok 2. sebab akibat. Kelompok Yang mana sebab akibat? Nomor 1. Kelompok Siapa tadi? Nomor 1. Nomor satu sebab akibat. Ayo. Yang mana? Yang mana? Waduh, ini kata kelas terus. Ayo. Ya. Yang sebab akibat. Yang ini, Pak. Mana? Sebab pembentukan karakter. Iya. Setuju kelas 2 dan kelas 3? Kelas 2. Kelompok 2 dan 3 setuju? Setuju. Kelompok 2? Setuju. Aman. Tidak betul. 100% betul. Betul. Baik, tepuk tangan. Wah. Saatnya kelompok 2. Ya. Ayo. Berapa tadi kelompok 2? Bagian apa? Kata kerja mental. Ayo. Semangat. Yang kelompok 2. Yang mana yang mental? menjerumuskan. Mana tunjukkan ke bawah tidak kawan. Sikap ingin tahu. Itu akhirnya menjerumuskan. Itu akhirnya menjerumuskan. Betul apa salah? Betul. Yang mana kamu ingin tahu, Pak? Hah? Kata kerja mental tadi berkaitan dengan respon ya. Ekspresi terhadap kejadian. Jadi yang mana? Itu dari sikap ingin tahu. Ya yang mana? Ayo kelompok 2 nggak yakin ini. Kelompok 2 nggak yakin, ayo. Kelompok 1 sama kelompok 3? Ada jawaban?
Isinya tentang Dunia remaja sering kita belum bahas ini ya. Isinya tadi. Remaja. Oh tadi. Tadi sudah. remaja sama dunia. Remaja Remaja dunia dan ya. dunianya. Jadi di sini dunia remaja. Jadi kalian sudah hampir betul semua. Cuma konteks Kurang. menyusun kalimatnya saja. Ya. Apa? Nah, kemudian itu tentang isi sudah betul. Strukturnya. Pendahuluan. Nah, siapa yang begini tadi? Pendahuluan. Pendahuluan sama semua pendahuluan sama. Sama-sama. Jadi kalian diisi ya. Isi. Isi. Nah, coba. Nomor dua. Nomor dua, ya. Isinya ternyata 3 paragraf. Nah, Iya, oh itu Pak. Iya dong. ini ya. Dari sini dari tadi Pak. Mana tiga-tiga kata-kata Pak. Terus yang ini itu kan isi. Iya makanya saya pusaka. Itu bahasa dari mana ya? Penutup. Ya. Penutup. Ya. Oke. Baik. Tapi Pak, penulis Ya. Penutup. Soalnya apa? Jadi kan Pak jelas Pak. Kalau menurut kita itu akan jadi bukannya gini ya Pak. Secara umum, yang paling tepat terkait dengan penegasannya di kalimat terakhir. Karena ada bagian di paragraf yang ke 2, 3, 4 itu tadi yang masuk dalam fase-fasenya argumen-argumen si penceramah. Ya? Iya Pak. Gitu. Nah ini yang masih dalam perdebatan ini. Oh, gelisah. Masuk Dari kelompok satu. yang betul betul. Satu. Mana yang betul betul? Ini satu masuk kata aja. Enggak. Kata kerja. Perintah.
capeknya pada pertemuan hari ini sih. Itu tentang jodoh kan? Iya. Ini Jangan lupa namanya yang betul. ini kan panjang. Kita cari isinya memilih jodoh seharusnya. Oh, Yang gitu. bisa menuntun ke arah yang lebih baik. Ah. Itu isi cari jodoh. Kalau pada tuh tadi kenapa pada tuh? Pengawasan Allah. Pengawasan Allah. Wah, ini dalam ini ya. Ini langsung pada hati. Menghayati. Tapi juga turunnya juga. Oke. Yang tidak aktif pokoknya nanti bawah dikasih C. Yang tidak aktif diskusi ya. Ayo. Kenapa? Kalau tidak aktif ya? Oke. Nah, nanti aktifnya doang tapi sebenarnya salah. Ketolak bisa ketolak kan? Betul kan? Iya, kelompok kita paling kata syukur. Ini yang mana sih dia? Ini kan ini penutup. Ini Iya, ini sudah ada. itu baru Benar-benar. Makanya kasih struktur gitu.
Ini kelompok satunya warnanya hijau ya? Iya, Pak. Oke. Kuning, Pak. Kuning kita coy. Kelompok 2 ini yang kuning. Kelompok 3 yang pink. Wah, ini Oke, siap. Pink, pink. Jodohnya pink Iya ya? dong. Iya. Pas ini dengan Kita kuning ya. Matching dengan jas. Kuningnya itu kuning nggak matching. Itu pink, Cintai si pink. Iya dong. Cintai si pink. Nah. Kamu benci warna ini. Kamu ini yang sudah kalian. Iya, Pak. pas gua dari Siapa duluan yang presentasi? Kamu satu. Kelompok 1. Sesuai kelompok Mas. Oke. Siapa penontonnya? Ambil kursi satu. Lu kursi ini. Ini Pak yang tadi pakai aja. Oke. Waalaikum. Ya, kita di sini. Ayo ke depan. Operatornya 1 orang. Semangat. Pak, bisa ya Pak kalau peraturan ini diganti? Boleh, gantian. Gantian terus. Itu kan bisa nih. Bisa. Bisa, enggak. Duduknya yang di sini ya, kita itu tempat awas nih. Kenapa? Oke. Cuk, Pak. Apa? Enggak, Pak. Boleh. Nah, apa sudah. Karena datanya sudah dibawas nih. Iya, Pak. Iya. Oke, diurusan. Kawan. Oke, perhatikan. Itu juga diurusan, kelihatan? Persentasenya. Nah ini nih, tanda plus, kanannya, sebelah kanan. Nah, bukan. Oke. Kenapa? Jangan diputar Tapi ini. jangan banyak. Kamu yang buta. Kamu yang buta. Oke, sudah siap? Sudah, Pak. Diki, Ila, siapa lagi? Devri dan Faisal Haris. Oke. Lanjut. Silakan presentasi. Saya kasih waktu 5 menit presentasi sekaligus tanya jawab dari kelompok 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi Pakai wabarakatuh. Teruslah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Boleh. Tapi di teksnya nanti. Ini yang barusan dibaca Ila ini termasuk pendahuluan Termasuk pendahuluan yang mana? yang alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Oke. Jadi saya akan membacakan isi atau argumen. Para hadirin sekalian, kita percaya bahwa Allah itu Maha mengetahui. Namun seringkali kita lupa bahwa setiap detik kita berada dalam pengawasannya. Sehingga dalam kesendirian, manakala tidak ada orang yang melihat, kita dapat melakukan kemaksiatan dengan leluasa. Padahal Allah melihat semua perbuatan kita. Inilah yang sering kita lupakan. Karena lupa bahwa Allah itu selalu mengawasi. Maka akan merasa aman apabila secara diam-diam melakukan kejahatan, memanipulasi, korupsi, mencuri, berzina, dan sebagainya. Seandainya setiap saat manusia merasa diawasi oleh Allah, maka dia tak akan berani melakukan perbuatan tercela. Sudah betul tidak mereka? Kecuali orang-orang yang memang durhaka kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus benar-benar percaya bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki kemampuan untuk mengetahui gerak-gerik makhluknya, baik dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Diterangkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya.
dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf ayat 16. 16 ya. Ya. Selesai. Dan saya melanjutkan penutup isi argumen tadi. Kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita kerjakan akan mengantarkannya pada akhir kehidupan dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang selalu hidupnya berbuat baik, beramal taat, dan menghindari perbuatan maksiat, insya Allah ia akan mati dalam keadaan yang menyenangkan. Demikian pidato singkat ini, hendaklah kita selalu merasa bahwa Allah selalu mengawasi diri kita dalam setiap kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isi ceramahnya, isi ceramahnya. Isi ceramahnya. Isi ceramah. Semua perbuatan manusia tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oh. Kaidah kebahasaan. Sebab akibat. 1. Sehingga. 2. Oleh karena. 3. Maka. Terus di sini ada kata kerja mental. Kata kerja mental. Menyenangkan, merasa diawasi, korupsi, berzina. Oke. Terus Kata kerja persuasif. Kita harus benar-benar percaya. Hendaklah kita selalu merasa. Oleh karena lupa bahwa Allah itu selalu mengawasi. ya cukup. Berapa? Masih ada? Gak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kita diskusikan terkait dengan struktur dulu. Apakah kerjanya kelompok 1 itu sudah betul strukturnya? Betul, Pak. Betul. Betul ya, Ki? Betul. Benar ini? Benar. Sudah betul? Sudah. Sama? Kelompok 2 kerja? Ya.
tidak usah dibaca satu-satu ya, biar gak lama, waktunya tinggal 20 menit. Nah, oke. Jadi yang mana yang masuk terlalu besar, Om? Terus kita terus Waktu tinggal 15 menit. Oke, yang mana yang isi? Yang ini itu Pak, yang Mukadimah ya. Oke. Betul ini? Ya, ya. Oke. Selanjutnya? pendahuluan yang di atas. Ya kita jawab, sudah sebut aja. Sudah. Pendahuluannya ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada Seperti sekali. sampai sudah. Oke. Ini Oke. Yang ini Pak, dari para hadirin sekalian sampai Sampai mendatangi rumah Allah. tapi perhatikan ya. Perhatikan. Oke, terus apa yang ketiga? Terus yang penutup, sekian penjelasan dari betul. penjelasan sampai Sampai salam. Wabarakatuh. itu aja Pak, salam Pak. Oke, siap. Terus Isi cerita 5 pilar agama Islam yang wajib kita ketahui, imani dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membaca dua kalimat syahadat, menegakkan salat, berpuasa, zakat dan haji. coba perhatikan lagi di sini dulu. Wisi. Betul apa tidak ini? Oke. Baca sebentar ya, masih kasih waktu 1 menit, baca cepat. Oke, sudah selesai. Untuk isi sudah betul? Sudah. Sudah. Itu juga sudah betul ya? Sudah. Nah sekarang isi ceramahnya sudah betul? Sudah Pak. Betul. Betul. Betul, oke Pak. Sudah sesuai dengan isi yang tadi saya tahu? Betul. Sudah. Ya. Oke. Bilang agama. Wah, tepuk tangan dulu tuh. Kita masuk pada kaidah kebahasaan. Nah ini biasanya sering salah-salah ini. Ya. Ayo. Saya Pak, menyangkal Pak yang disebut akibat. Oke. Para hadirin sekalian itu bukan Pak, Apa? bukan termasuk kata sebab atau akibat Pak. Bukan. Iya Pak. Iya. Bukan. Karena nggak nyambung gitu Pak. Masa sebab para hadirin? Nggak nyambung Pak. Tanda merah. Terima kasih atas Oke, sama-sama. masukannya. Ini waktu ya. Ini waktu. Kontrol Z dong. Itu juga salah teknik Pak. Salah teknik itu. Nanti diperbaiki ya. Oke. Kemudian kata fundamental. Lama. Wah, yang ada yang Iya Pak. Salah juga. Saya itu Pak. Salah. Oke. Kemudian kelompok ketiga. Salah. Islam. Betul Pak. Betul. Betul. Yang pertama Pak, masa saya akan mengingatkan Bapak Pak? Berarti dia apa bicara sendiri Pak? Apa saja orang Pak? Oke. Jadi masih ada kesalahan-kesalahan kelompok dua ya. Oke. Baik. Ada 3 kesalahan ya. Nanti diperbaiki ya. Baik. Silakan yang pertama salam. Untuk sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau dimakan coba yang salahnya
ketiga akan menyampaikan hasil kerja kami. Oke. Ya, di sini Yang di belakang sambil baca ya. Dari salam sampai sepatah dua patah tentang jodoh itu termasuk pendahuluan atau sering disebut dengan tesis. Dan yang isi berada di paragraf kedua, yakni pada pertemuan hari ini hingga kita ke arah yang lebih baik. Dan untuk penegasannya berada di paragraf ketiga. Ini penegasannya ini lebih condong ke kesimpulan, Pak. Kesimpulan? Iya. Oke. Dari singgah kesimpulan hingga salam. Terus. Oke, cuma itu. Ya, lama. Ya. Oke. Ya. Ini ceramahnya ini. Ya, bisa dihadirkan. Oke, belakang. Terus. Yang ketiga,
permasalahan pandangan umum penulis. Oke, terus? Yang kedua, isi rangkaian argumen berisi tentang pendapat-pendapat dan fakta. Oke, terus? Yang terakhir, penutup atau penegasan yang berisi tentang simpulan atau rangkuman, Pak. Oke, ada lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Sudah sesuai? Benar begitu belajar semua itu tadi? Ya. Oke, baik. Kelompok 3. Ada yang? Kesimpulan. Oke, kelompok 3. Kesimpulan kelompok 3, Pak. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang kita pelajari hari ini yaitu 1. Kaidah kebahasaan teks ceramah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Oke, betul tadi? Sebab Oke. akibat. Sebab akibat betul? Betul. Betul. Terus? Yang kedua, kaidah kebahasaan teks ceramah menggunakan kata kerja mental yaitu kata kerja yang berhubungan dengan batin atau watak. Baca dengan watak. Betul. Betul, Pak. Oke, terus? Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan teks ceramah menggunakan kata kerja persuasif yaitu kata kerja yang bersifat ajakan, anjuran, bujukan. dan Oke, lain terus? sebagainya. Semuanya? Oke, jadi kalian berarti sudah paham ya tentang untuk kalian semuanya lagi. Nah, karena sudah paham, kira-kira kalau Pak Wan disuruh buat teks pidato kemudian berpidato sama tidak dengan bapak-bapak yang tadi? Enggak, Pak. Tidak ya? Benar ini? Ya. Oke. Menurut kalian pembelajaran hari ini sudah sangat sesuai tidak ya? Bagaimana? Bagaimana? Pembelajaran hari ini bagaimana? Seru. Sepakat? Seru banget. Seru banget. Oh. Ya, aku bos sendiri. Seru banget sama kelasnya ya? Iya. Oke, apa lagi? Pak Waspi sudah jelas belum? Sudah. Ya Pak, jelas Pak, rasanya lebih fresh, lebih gampang memahami gitu Pak. Oke. Baik. Terus ada lagi? Ada masalah tidak pembelajaran hari ini? Tidak ya? Oke. Sudah paham semua apa yang dijelaskan? Hasil diskusinya sudah paham? Sudah. Sudah. Materinya sudah dapat semua ya? Sudah. Berarti minggu depan. Ya. Pidato. Berceramah ya, Pak? Kenapa? Berceramah. Minggu depan ini. Nah, ini tadi refleksi ya. Jadi sudah kalian sudah paham semua, sudah nyaman dengan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah ya. Pertemuan selanjutnya. Menulis kerangka teks. Nah, kalau tadi kalian mendownload dari Google, menganalisis sendiri, minggu depan pertemuan selanjutnya membuat kerangka sendiri, membuat teks ceramah sendiri. Per orang apa? Per orang. Jadi orang bukan per kelompok ya Pak? Bukan kelompok. Presentasikannya juga Wah, ceramah. Ceramah begitu. Manusia orang. Ya, per orang. Rekor ya, Pak. Jadi kita harus buat Pak ya. Iya. Iya, menulis kerangkanya, membuat teksnya, kemudian mempresentasikan. Ya, kan Pak? Hah? Tapi aja. Ya, iya. Ya. Oke. Baik. Nah, jangan lupa tadi perbaikan tadi dikumpulkan di grup WA kelas saja ya. Kamera ya. Iya, Pak. Nanti baterainya sudah habis, nanti diperbaiki kemudian kirim hasil kerja kelompok berapa dikasih nama, jangan lupa ya. Kirim ulang ke Pak Wasni. Baik, anak-anak sekalian, pertemuan kita sudah selesai di sini. Kita sudah belajar teks ceramah dengan baik. Mudah-mudahan kalian nanti tidak seperti bapak-bapak tadi. Ngomongnya tidak jelas, strukturnya tidak jelas, apa yang disampaikan isinya juga tidak jelas. Nah, jadi semuanya berantakan ya. Kalian sudah belajar ini dengan baik, sudah paham strukturnya semuanya. Mudah-mudahan ke depan kalian bisa berceramah dengan baik. Syukur-syukur nanti bisa menjadi penceramah handal. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kembalikan kursinya ke atas semula. Sudah, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.
Ya, dari dulu. Wah.